Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Samuel 17 ayat 32 dan ayat 40 sampai 50. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu.
sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya, tanpa pedang di tangan. 1 Samuel 17 ayat 32 dan ayat 40-50. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: dengan cepat Daud berlari ke arah barisan orang Filistin untuk menghadapi dia. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Melarikan Diri dari Kalkun, ditulis oleh Mike Whitmer. Saya menemukan 2 ekor kalkun sedang berdiri di tengah jalan yang akan saya lalui. Seberapa dekat aku bisa menghampiri kalkun-kalkun itu? Pikir saya. Saya memperlambat langkah, lalu berhenti. Berhasil. Kalkun-kalkun itu berjalan ke arah saya dan terus mendekat. Dalam hitungan detik, kepala mereka berada dekat sekali dengan pinggang saya. Lalu punggung saya, seberapa tajam paruh kalkun. Saya buru-buru kabur. Kedua unggas itu sempat mengejar saya sebelum akhirnya menyerah. Betapa cepat keadaan berbalik, yang diburu menjadi pemburu saat kalkun-kalkun itu merebut kendali. Konyolnya, saya sempat mengira mereka terlalu bodoh untuk ditakut-takuti. Saya tidak mau dilukai unggas karena ceroboh. Jadi saya melarikan diri dari kalkun. Daud terlihat tidak berbahaya, maka Goliat mengolok-oloknya agar mendekat. Ayo, maju, akan kuberikan tubuhmu kepada burung dan binatang supaya dimakan. Daud pun membalikkan keadaan dengan merebut kendali. Ia berlari ke arah Goliat, bukan karena ia bodoh, tetapi karena percaya kepada Allah. Daud berseru, "Hari ini juga seluruh dunia akan tahu bahwa kami bangsa Israel mempunyai Allah yang kami sembah." Goliat tertegun melihat anak pemberani ini. Ada apa ini? Ia pasti berpikir demikian. Lalu, sebuah batu pun mengenainya, tepat di antara kedua matanya. Wajar apabila hewan kecil melarikan diri dari manusia dan gembala menghindari raksasa. Wajar apabila kita bersembunyi dari masalah kita. Mengapa kita puas dengan yang wajar? Bukankah kita mempunyai Allah? Kalau begitu, dalam kuasa-Nya, berlarilah maju dan hadapi lawan kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apakah ada masalah atau seseorang yang sedang Anda hindari? Bagaimana Anda dapat mengungkapkan kepercayaan Anda kepada Allah? Hal ini patut kamu ketahui. Goliat menganggap tantangan Daud sebagai suatu penghinaan karena Daud masih muda. 1 Samuel 17 ayat 42. Kata dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan sebagai muda berarti anak, mulai dari masa kanak-kanak sampai masa remaja. Kata ini juga memiliki konotasi tentang status Daud sebagai seorang hamba yang rendah. Goliat adalah pendekar yang sangat dihormati. Raja Saul mengingatkan kesenjangan itu saat berkata pada Daud, "Engkau masih muda," sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. 1 Samuel 17 ayat 33. Ahli Alkitab memperkirakan usia Daud pada saat itu mungkin sekitar 14 atau 15 tahun. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.